Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan melaksanakan majelis ta'lim ya, majelis ta'lim. Dan insyaallah saya akan menyampaikan materi yang pekan lalu sebenarnya materi itu tentang fikih imam salat ya. Tapi bulan ini berbeda materi dari pemerintah, Maka terpaksa kita mengganti materi lagi sesuai dengan arahan dari pemerintah kota Palembang. Ya, semoga Bapak-bapak sekalian di sini ya, diberikan keistiqomahan ya, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya melaksanakan ibadah tapi menuntut ilmu atau belajar. Karena apa? Karena untuk beribadah kepada Allah itu perlu belajar. Seperti itu. Nah, apa yang kita akan bahas pada hari ini ya, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai tentang ikhlas ya, ikhlas. Karena kebanyakan orang itu ya tidak mengetahui makna dari ikhlas. Ikhlas itu kadang ada orang yang mengatakan ridho atau rela. Nah, itu sebenarnya ridho juga beda nanti. Apa definisi ridho itu? Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dari perkataan sahabat tabi'in yang bernama Abu Ali Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad itu adalah salah satu sahabat tabi'in yang belajar dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat tabi'in namanya. Jadi sahabat tabi'in itu adalah sahabat yang belajar kepada sahabat Nabi, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian belajar dengan Nabi Muhammad, mati dalam keadaan Islam, maka disebut sahabat Nabi. Tapi kalau orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, belajar dengan sahabat Nabi, mati dalam keadaan Islam, disebut sahabat tabi'in. Ada sahabat tabi'in, yaitu sahabat yang belajar dengan tabi'in, mati dalam keadaan Islam, itulah disebut dengan sahabat tabi'in. Seperti itu. Nah, Fudail bin Iyad ini adalah sahabat tabi'in. Nah, apa kata beliau tentang definisi ikhlas? Pengertian dari ikhlas yaitu meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya, mengerjakan amalan karena manusia itu syirik. Kita ingin ke masjid nih misalnya, tidak jadi karena si fulan, ada si fulan. Atau tidak jadi karena saya tidak jadi imam, atau tidak dianggap di sini misalnya sebagai takmir masjid atau sebagai pemimpin di sini, nggak jadi ke masjid, maka meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Riya itu adalah ingin dipuji ya. Maka manusia itu jangan sampai ketika beramal itu ada sesuatu yang ingin dipuji. Jangan sampai ada yang ingin dipuji. Harus kita bebaskan dari sesuatu tersebut ya. Dan jangan pula kita beramal karena manusia, karena beramal untuk manusia disebut syirik. Beramal itu harus hanya untuk Allah. Beramal soleh, niatnya memang murni untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Itu. Makanya kata Fudail bin Iyad tadi apa? Ikhlas itu adalah terbebas dari riya dan terbebas dari syirik. Itulah disebut ikhlas. Adapun sahabat yang lainnya yang bernama Huzaifah Al-Mar'ashi, beliau mengatakan ikhlas adalah kesesuaian perbuatan seseorang hamba antara lahir dan batin. Sesuainya lahir dan batin. Kalau seandainya dia itu sholat, mengaji, ataupun ceramah, ataupun zakat, ataupun haji, memang sesuai dengan hatinya, memang benar-benar ikhlas, enggak ada tujuan lain, hanya untuk Allah. Dipuji orang terserah, tidak dipuji orang terserah, itulah ikhlas. Tidak jadi imam di masjid ini tetap sholat, jadi imam tetap sholat, terserah. Itu bahasa kita tuh kan enggak ya lah. Aku kesini cuma untuk sholat, aku kesini cuma untuk ngaji. Nak dikatai wong alim terserah, tidak pun terserah. Itu ikhlas. Tujuannya satu, Allah.
Sama orang ceramah, orang ustaz nak datang sedikit ceramah, tidak datang, yang datang banyak ceramah selesai. Tidak peduli. Seorang ustaz kalau memang benar ikhlas dengan Allah, nak datangnya banyak, nak datangnya dikit, terserah. Yang penting aku ceramah. Itulah disebut ikhlas. Tidak peduli dengan manusia. Tidak peduli dengan manusia, hanya untuk Allah. Itulah. Ketika kita beribadah, pikirkan dulu untuk siapa dan untuk apa. Jelas kita itu beribadah wajibnya untuk Allah. Jelas. Dan untuk apa? Pasti orang yang beribadah itu ada tujuan. Gak mungkin gak ada tujuan. Aku nak sholat, nak ke masjid. Aku nak sholat baik pokoknya. Aku nak ngaji baik. Gak mungkin. Harus ada tujuan. Untuk masuk surga, untuk mendapatkan pahala 27 derajat, untuk mendapatkan kebaikan, untuk silaturahmi, untuk menambah hafalan Al-Quran misalnya, zakat misalnya, untuk apa? Untuk membantu orang miskin, kemudian untuk mendapatkan pahala, seperti itu, dan lain sebagainya. Puasa, ya, seperti sama, untuk siapa dan untuk apa? Itu maka kita harus pikirkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para ulama, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu apa? Penting adanya, salah satu contohnya adalah niat ketika sholat. Niat ketika sholat itu penting. Memang ada berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ketika niat sholat, hadirkan dalam hati ketika ingin sholat. Ketika ingin sholat kita hadirkan dulu. Tapi kalau mazhab Hambali itu dari rumah boleh hadirkan niatnya dalam hati untuk sholat berjamaah, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, makanya niat itu penting. Memang harus dihadirkan dalam hati untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zakat, untuk haji, langsung dihadirkan. Kalau mazhab Syafi'i, ketika untuk ibadah, saat itulah kita harus hadirkan niat itu untuk ibadah itu. Untuk misalnya bersedekah, saat itu hadirkan, ya Allah dalam hati, aku bersedekah untukmu. Bismillah. Itu hadirkan saat itu. Itu menurut Imam Syafi'i. Saat itu juga. Tapi kalau menurut Hambali, dari jauh-jauh tempat boleh diniatkan, atau jauh-jauh hari, seminggu kemudian, misalnya nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Itulah pentingnya niat yang ikhlas, ya seperti itu. Nah, kemudian ada lawan dari ikhlas, yaitu riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Ya, terima kasih. Nah, tadi sudah saya sampaikan, riya itu adalah kita melakukan amalan karena ingin dipuji orang, itu riya. Kalau sum'ah itu adalah ingin terkenal, ingin dikenal. Itu sum'ah. Nah, seperti itu. Nah, dan perlu kita ketahui juga, riya dan sum'ah ini, riya, sum'ah, ini dua amalan hati, dua amalan hati. Sama seperti ikhlas, ikhlas amalan hati yang baik terutama. Kalau riya dan sum'ah itu amalan hati tapi buruk. Nah, maka dari itu, karena riya dan sum'ah ikhlas amalan hati, maka kita tidak bisa menilai seseorang itu ikhlas, tidak bisa menilai seseorang itu riya atau sum'ah, enggak bisa. Kecuali kalau dia ngomong, memang aku nih, memang untuk kau nih ibadah, bukan untuk yang lain. Bisa kita menilai itu. Tapi seandainya kalau kita itu tidak melihat secara tampak dia itu beribadah untuk siapa, untuk apa, maka kita tidak bisa menilai orang itu riya, tidak bisa menilai seorang itu sum'ah. Misalnya imamnya suaranya bagus, ataupun muazzinnya suaranya bagus ketika azan, ya tidak bisa kita menilai seorang itu, pasti dia riya, pengen dipuji. Gak bisa. Jadi sum'ah, pengen terkenal, pengen didengar orang. Gak bisa nilai orang itu. Nah, memang yang paling mendapatkan kesempatan untuk riya dan sum'ah adalah salah satu contohnya adalah public figure, ustadz yang terkenal misalnya. Ya. Ustadz terkenal itu adalah salah satu kesempatan yang paling besar untuk dia itu riya dan sum'ah. Kan banyak pengikutnya banyak, kemudian ceramahnya di mana-mana misalnya. Itu kesempatan dia itu mendapatkan riya dan sum'ah itu sangat besar. Seperti itu.
Tapi kita tidak bisa melihat dia riya, atau kita tidak bisa melihat dia sum'ah, kecuali kalau dia itu menyebutkan langsung, iya, saya ini memang beribadah hanya untuk kamu, misalnya seperti itu. Aku ini ceramah cuma untuk terkenal baik sebenarnya. Nah, itu bisa kita nilai itu sum'ah, ya, pengen terkenal baik. Bisa baru, tapi kalau dia tidak pernah menyebutkannya, tidak pernah ngomong kepada kita, kita tidak bisa menilai soal itu riya atau sum'ah. Nah, seperti itu. Nah, riya itu ada dua jenis. Riya itu ada dua jenis. Ingin dipuji, ya, riya itu ingin dipuji, ada dua jenis. Ada yang hukumnya syirik besar, ya, ada juga yang hukumnya syirik kecil. Seperti itu. Syirik besar itu hal ini karena terjadi jika seseorang itu melakukan seluruh amal ibadahnya hanya untuk manusia. Hanya untuk manusia. Riya dan sum'ah itu bisa jadi syirik besar. Syirik besar, menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyelingkuhi Allah, itu bisa jadi syirik besar, yaitu kalau dia punya niat beribadah hanya untuk yang lain kecuali Allah. Semuanya untuk yang lain. Untuk manusia, untuk hewan, untuk patung, untuk mertua, untuk calon istri, 100% untuk yang lain. Itu jadi syirik besar. Sebagaimana, ya, di zaman Nabi itu mereka kaum Quraisy itu beribadah kepada patung-patung, memang benar-benar 100% itu beribadah kepada patung. Karena niat mereka seperti itu. Nah, itu jadi syirik besar. Bisa menghapus pahala kita semuanya. Satu kali syirik besar kita bisa menghapus pahala ibadah kita seperti itu. Nah, kalau syirik kecil itu hanya sebagian saja untuk manusia atau untuk yang lain, sebagian untuk Allah. Misal sholat tadi, sholat kita ada sebagian niat kita untuk Allah, sebagian niat kita untuk dipuji manusia. Itulah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Jadi sebagian niat kita saja, sebagian niat kita untuk Allah, sebagian niat kita untuk manusia. Bagaimana status suatu amal ibadah yang tercampur riya? Bagaimana status amal ibadah yang tercampur riya? Kita beribadah, tapi ada sebagian untuk manusia misalnya. Bagaimana status amalan tersebut? Apakah diterima atau tidak? Maka hukum masalah ini dirinci. Jika seseorang beribadah dengan maksud pamer di hadapan manusia, maksud pamer di hadapan manusia, ingin dipuji, ingin terkenal, maka ibadah tersebut tidak sah atau batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin zakat tapi memang sudah ada niat di pertama kali, memang ingin dianggap alim oleh manusia, itu batal ibadahnya, enggak dianggap. Adapun jika riya atau sum'ah muncul di tengah-tengah ibadah, maka ada dua hukum atau dua keadaan. Yang pertama, jika amalan ibadah tersebut berhubungan antara awal dan akhir, misalnya ibadah sholat, maka riya akan membatalkan ibadah tersebut jika tidak berusaha untuk dihilangkan dan tetap ada dalam ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, jika amalan itu tidak berhubungan antara awal dan akhir, contoh misalnya sedekah, apabila memang dia itu bersedekah, dia punya niat riya tadi, ya, misalnya bersedekah 100.000, 50.000 dari yang lain, ya, kemudian dia tercampur riya tadi, maka sedekahnya itu batal, enggak diterima. Ada dua keadaan tadi, ya, saya sebutkan, saya jelaskan. Tolong didengarkan supaya tidak miss tentang riya dan sum'ah. Ya, ini ibadah ketika tercampur riya. Yang awalnya ikhlas jadi riya atau sum'ah. Saya jelaskan. Ketika kita beribadah yang ada awal dan ada akhirnya. Contoh, sholat. Awalnya apa? Takbiratul ihram. Akhirnya salam. Contoh lagi misalnya ibadah baca Quran. Kita beribadah baca Quran misalnya selama 50 menit atau 30 menit atau 10 menit. Intinya ada awal dan ada akhir. Contoh baca Quran. Contoh lagi. Contoh misalnya apa lagi? Contoh ibadah yang ada awal dan ada akhirnya. Yang ibadah itu lama, proses ibadah itu lama, ada waktunya. Entah itu 5 menit, entah itu 3 menit, terserah. Pokoknya ada proses ibadah, proses waktunya. Kalau ibadah
tiba-tiba di tengah ibadah itu kita ada langsung perasaan riya, perasaan sum'ah, maka cepat-cepatlah dihilangkan itu perasaan itu. Kalau tidak dihilangkan, maka batal niat kita. Batal. Tidak diterima. Itu kalau nih ibadah yang ada jeda waktunya, ada waktunya, durasi waktunya. Entah itu 1 menit, entah itu 3 menit, entah itu 5 menit. Sholat kan ada waktunya. Ya, sholat ada waktunya 5 menit, ya seperti itu. Kemudian puasa ada waktunya dari pagi sampai maghrib, ada waktunya. Di saat itu kalau kita puasa ada niat riya atau niat sum'ah, maka cepat-cepat hilangkan sebelum puasanya selesai. Nah, adapun kalau ibadah kita itu ibadah yang cuman sekali lewat, maksudnya sekali lewat, langsung to the point, langsung selesai, detik itu juga selesai. Contoh sedekah, infak, ngasih infak 50.000, kan ngasih infak itu kan langsung, tidak ada waktunya lagi, detik itu juga. Maka kalau kita punya riya, punya sum'ah, tidak diterima ibadah kita, enggak diterima. Detik itu juga, karena sifat dari ibadah tadi langsung, enggak pakai durasi waktu yang lama, langsung to the point. Sedekah, infak, zakat itu enggak ada jeda waktunya, enggak ada jeda waktunya. Azan ada jeda waktunya. Misalnya awalnya di ikhlas, kemudian Anda tercampur riya misalnya, tapi sebelum dia itu selesai azan, dia bisa menghilangkan perasaan riya dan sum'ah tadi, maka insya Allah ibadah kita diterima. Seperti itu. Ya. Intinya ibadah yang langsung ada jeda waktunya kita bisa hilangkan, insya Allah dapat pahala masih. Tapi kalau ibadah yang tidak ada jeda waktunya, langsung itu juga kalau ada perasaan riya, maka langsung dia batal. Nah itu ya. Apa? Ya semoga bisa dipahami. Tapi kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan kepada saya ya, seperti itu. Sekarang kita masuk tentang khosyah. Khosyah itu artinya takut, Pak. Khosyah itu artinya takut. Khosyah itu artinya takut. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah engkau itu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Apa pengertian dari khosyah? Takutnya incak mano. Bagaimana takut khosyah itu? Kan dalam bahasa Arab itu ada istilah khauf. Khauf itu takut juga. Khauf dan khosyah. Takut juga sama-sama takut. Tapi maknanya apa? Kalau khauf itu dia hanya sekedar takut. Takutnya umum. Takut dengan singa, takut dengan ular, takut dengan manusia, takut dengan apa misalnya, takut dengan corona misalnya. Itu khauf, itu umum. Takut kalau baca. Tapi khosyah ada khusus lagi. Ya. Khosyah dia takut, tapi takutnya itu disertai dengan pengagungan. Disertai dengan pengagungan, pemuliaan terhadap sesuatu itu. Makanya khosyah itu wajibnya hanya kepada Allah. Tidak boleh kita itu khosyah dengan yang lainnya. Karena yang perlu diagungkan, yang perlu dimuliakan adalah Allah. Itu khasyah dan khauf bedanya. Kalau khauf umum dia hanya sekedar takut saja, tapi tanpa disertai pengagungan, tanpa disertai dengan pemuliaan kepada sesuatu tersebut. Tapi kalau khasyah itu disertai dengan pengagungan, disertai dengan pemuliaan kepada Allah atau kepada sesuatu yang lain. Makanya yang wajib itu khasyah kepada Allah. Nah, kita lihat. Kalau kita misalnya takut dengan singa misalnya, tanpa disertai dengan pengagungan kepada singa itu, secara normal kita akan menjauhi singa. Kita takut dengan singa, kita takut dengan ular, kita takut dengan corona, kita takut dengan fulan misalnya. Kalau dia sekedar takut saja tanpa disertai dengan pengagungan, dia pasti akan menjauh, pasti sudah. Pasti dia menjauh, normal itu sudah. Tapi kalau kita itu disertai dengan pengagungan, maka kita pasti mendekati sang yang ditakuti tersebut. Makanya ketika kita takut itu, takutlah kepada Allah dengan khosyah, dengan pengagungan. Kalau kita takut tanpa disertai pengagungan, kita justru menjauhi Allah, bukan mendekati Allah. Kita memang takut kepada Allah, tapi disertai pengagungan, disertai dengan pemuliaan, maka kita akan mendekati Allah, pasti mendekati Allah, mengikuti perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya.
Itu kalau kita takut disertai dengan pengagungan, pentakziman bahasa Arabnya. Kalau kita takut dengan singa tapi disertai dengan pengagungan kepada singa tersebut, bisa jadi kita nyembah singa. Bisa jadi kita itu mengikuti perintah singa. Karena kita disertai dengan pengagungan, disertai dengan pemuliaan terhadap singa tersebut. Ya, seperti orang India ya, takut dengan sapi misalnya. Bukan orang India, orang yang beragama Hindu. Takut dengan sapi atau dimuliakan dengan memuliakan sapi, mengagungkan sapi, tai sapi yang dimuliakan juga seperti itu. Karena mereka takut disertai dengan pengagungan terhadap sapi itu. Ya. Dan kita tidak boleh khasyah kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini tentang inabah. Inabah itu artinya kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Apa bedanya dengan taubat? Taubat juga kembali kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi kemaksiatan. Apa beda taubat dengan inabah? Saya jelaskan, semoga tidak ada miss di sini. Taubat dan inabah itu adalah sama-sama kembali kepada Allah, berusaha menjadi baik. Itu yaitu sama-sama kita kembali kepada Allah, berusaha menjauhi larangannya dan berusaha mentaati perintah Allah. Itu sama-sama persamaannya taubat dan inabah. Apa perbedaan taubat dan inabah? Kalau taubat itu dia kembali kepada Allah, dia masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruknya, tapi dia masih melakukannya itu. Dia berusaha menghilangkan, tapi dia masih melakukan itu, walaupun masih dikit-dikit. Misal ada orang yang tinggalkan sholat, dia tahu dia di sholat itu wajib, kemudian meninggalkan satu dosa, dia tahu hukum itu. Dia ingin ingin taubat dia. Cuman kadang masih meninggalkan sholat. Nah itu taubat dia masih. Kadang dia itu kembali kepada Allah, kadang tidak. Kadang kembali kepada Allah, kadang tidak. Itu taubat. Atau dia masih judi online pula. Ya, ngomongnya nak meninggalkan, dia tahu itu hukumnya haram. Kemudian dia itu berusaha meninggalkan, tapi dia masih melakukan itu, maka masih statusnya taubat. Dan kita bisa memikirkan diri kita sendiri, apakah kita taubat? Nah, kalau inabah itu benar-benar dia itu berubah total. Misal dia bertekad tidak lagi meninggalkan sholat, terus lagi tidak meninggalkan sholat lagi. Tidak mau judi, terus tidak mau judi lagi. Ketika kita ingin tidak berbuat dosa lagi, terus tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak lagi zina, tidak lagi khamr, tidak lagi menipu orang atau ngadu domba ataupun yang lainnya, tidak lagi. Itu disebut inabah. Memang benar-benar pengen berubah, tidak lagi melakukan itu, disebut inabah. Ya, seperti itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Bertaubatlah kepada Allah atau berinabahlah kepada Allah. Taubat di sini adalah memang benar-benar tidak lagi melakukan itu. Wa aslimu, dan berserahkanlah diri kalian itu kepada Allah. Wa aslimu lahu. Serahkan diri kamu hanya kepada Allah. Seperti itu. Makanya di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Apa makna dari aslimu lahu? Artinya berserah diri kepada Allah, yaitu berserah diri pada hukum syar'i, hukum Islam, dan berserah diri kepada ketetapan atau takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku pada seluruh penduduk langit dan bumi, muslim dan kafir, ahli kebaikan ataupun ahli maksiat. Jadi semua penduduk bumi itu harus wa aslimu lahu. Menyerahkan diri kita hanya kepada Allah. Itu. Jadi kita paham ya, taubat itu adalah kita itu ingin baik tapi masih kita melakukan itu ya. Misalnya kita tadi ingin tidak lagi zina tapi masih zina, seperti itu taubat. Tapi kalau kita inabah, benar-benar tidak lagi zina, benar-benar tidak lagi berbuat dosa itu. Itulah perbedaan antara taubat dan inabah. Terakhir tentang sabar. Ada pertanyaan lagi kan? Tentang sabar. Sabar itu ada 3, Pak. Sabar itu ada 3. Ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, salah satu
syekh dari Saudi Arabia, beliau mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah. Pertama, ya. Seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah sesuatu yang berat dan memang menyulitkan jiwa. Memang menyulitkan jiwa. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas, capek. Kemudian juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi yang mempunyai harta seperti haji ataupun zakat, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran itu, dan tetaplah bersiap siaga dalam keadaan perang itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu itu beruntung. Ya, seperti itu. Nah, sabar dalam ketaatan, ya, memang berat, Pak. Memang jiwa kita itu memang fitrahnya itu menolak ketaatan. Bayangin deh, di dalam diri kita ada hati. Kemudian ada nafsu pula, ada nafsu. Dan hawa nafsu ini mayoritas itu menggiring kepada negatif, nafsu. Sudah ada nafsu, ditambah lagi godaan setan. Apa yang susah? Nak beribadah. Ada nafsu dalam diri kita, ditambah lagi godaan setan. Dari luar, dari dalam pula kadang setan itu bisik-bisik dalam dada manusia. Berat nian, Pak. Makanya perlu bersabar. Bersabar itu bukan menerima apa adanya, salah, itu pasrah namanya. Bersabar, sudahlah, aku pecaban di jalan, sudahlah, aku terima apa adanya pecaban ini. Bukan cak itu, dibiarkan bebas dia pecah. Sabar itu adalah menerima di dalam hati. Kita terima dulu keadaan. Kita menerima keadaan dulu. Itu sabar. Kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan itu. Pecaban. Kita terima kan, sakit hati. Aduh ya Allah, pecaban pulau. Nak pegawai pecaban pulau. Kita terima dulu. Dan kita berusaha untuk menyelesaikan itu. Cari bengkel, beli ban lagi misalnya seperti itu kan. Itu harus sabar. Jadi bukan hanya menerima, tapi harus menyelesaikan masalah itu. Makanya kita nggak boleh menerima masalah, tapi kita ngeluh, nggak boleh. Itulah yang nggak boleh. Seperti itu. Nah, sama dalam ibadah itu, kita harus sabar. Aduh, subuh lagi, harus ke masjid lagi, puasa sebulan full, 30 hari, tidak makan, tidak minum siang-siang misalnya. Ya, seperti itu. Banyak nih ibadah dalam Islam ini. Misalnya baca Quran lah, misalnya sholat lah, zakat, puasa, haji, kemudian infak lah, kemudian harus menjauhi kemaksiatan lah, dan lain sebagainya. Nah itu orang seperti itu dia nggak sabar. Ya, dia nerima tapi dia ngeluh. Dan memang fitrah manusia ngeluh. Memang fitrah manusia itu ngeluh, Pak. Semua manusia itu ngeluh. Bohong kalau dia nggak ngeluh, bohong. Pasti ngeluh. Ya, seperti itu. Nah, kita sebagai manusia tadi, kita harus bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya, menahan diri. Ya, kita harus menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Lawan dari ketaatan adalah kemaksiatan. Ingatlah bahwa jika seseorang itu biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan, maka hendaklah seseorang itu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, seperti berdusta, menipu, kemudian makan harta yang haram atau dengan cara yang batil, seperti itu. Ya, makan harta riba ataupun makan harta anak yatim, kemudian berzina, minum khamr, ataupun mencuri, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka seseorang itu harus menahan diri dari hal-hal yang semacam itu sampai dia tidak mengerjakan lagi. Itulah kenapa ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, ibadah itu bukan hanya menjalankan ketaatan, tapi kita itu menjauhi kemaksiatan, itu dihitung oleh Allah ibadah. Seperti itu. Menjauhi kemaksiatan itu disebut ibadah. Dapat pahala kalau kita menjauhi kemaksiatan. Ya, seperti itu. Berat, Pak. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan itu berat. Kita itu misalnya ada godaan, misalnya ada kawan kita, sini, minum dulu kita, nongkrong dulu kita. Kalau kita tidak sabar, kita tidak berusaha menyelesaikan masalah itu, maka kita bisa terikut oleh mereka. Ya, seperti itu. Dikatoi lagi, kau ni solim lah, kau ni
Aduh, sholat itu masih lama. Awalnya dia tidak ingin sholat berjamaah, ingin tepat waktu, tapi karena dikatoi orang, kau gila dulu sholat tuh gampang, masih lama sholat itu, seperti itu. Sholat sama kita, sama-sama. Itu butuh kesabaran untuk menyelesaikan masalah itu. Kita selesaikan ya. Maaf ya kawan, aku hari ini tidak bisa. Aku pengen sholat berjamaah tepat waktu di masjid, ya, seperti itu. Takutnya lagi aku ada gawe banyak kan. Kalau itu tertunda, takutnya nanti saya lalai dalam sholat saya, seperti itu. Itu seperti itu. Sabar. Dan terakhir itu sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang insya Allah semuanya itu menerima takdir yang enak. Orang yang kaya, banyak harta, kemudian orang yang sukses, itu rata-rata semuanya bisa nerima takdir yang manis. Takdir yang enak itu pasti insya Allah semuanya bisa nerima. Tapi kalau takdir yang pahit, tidak bisa semua orang itu menerima. Semua manusia itu punya sifat ngeluh, termasuk para nabi rasul. Nabi rasul itu pak ngeluh sama Allah, tapi ya Allah. Contoh Nabi Nuh misalnya, ya Allah, ya, ngeluh Nabi Nuh kepada Allah, ya, kaumnya banyak tapi pengikutnya sedikit. Bayangkan 950 tahun berdakwah. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Bukan usianya 950. Nah, berdakwahnya itu 950 tahun. Baiklah. Saya nggak tahu berapa pasti pengikut Nabi Nuh, ya. Intinya sedikit sekali. 950 tahun Pak, lama itu. Maka dari itu, ya, kalau kita punya sesuatu hal yang ingin dikeluh kesahkan, maka keluh kesahkanlah dulu kepada Allah. Ya, seperti itu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan dulu kepada manusia, nanti kepada manusia. Kecuali hal-hal yang genting, kecuali hal-hal yang darurat boleh. Tapi kalau tidak darurat, angkat dulu tangan kita. Angkat tangan kita, minta kepada Allah. Jangan dulu kepada manusia, minta dulu. Apa susahnya kita mengangkat tangan, kita minta kepada Allah? Apa susahnya? Enggak ada susahnya, Pak. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Dawa, penyakit dan obatnya. Kata beliau apa? Doa itu gratis. Doa itu gratis. Tidak mengganggu orang dan tidak menyusahkan dan tidak membuat diri kita itu menjadi jelek, enggak. Doa itu gratis, Pak. Mengganggu orang tidak, mengganggu diri pun tidak. Tiga cuma minta, katakan minta, selesai. Gratis doa itu. Ya, maka dari itu salah satu hal yang kita harus lakukan adalah menjalani hidup ini ada dua resep. Resep yang pertama bersyukur mendapatkan kenikmatan, dan resep kedua yaitu apa? Menerima atau bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Bersabar itu penting, seperti itu. Ingatlah juga bahwasanya semua orang itu pasti mendapatkan takdir yang tidak enak, pasti. Dan jangan merasa diri kita itu seperti orang yang paling terzolimi, paling terhina di dunia ini. Enggak. Bukan kau baik, masalahnya. Bukan kau baik. Segala wong. Ya, segala wong dapat yang kehidupan yang tidak enak. Bukan kau baik. Itu. Dan itu beda-beda. Enggak bisa disamakan. Maka jangan sampai kita menyamakan hidup kita dengan orang lain. Enggak bakal sama. Enggak bakal sama. Enggak bakal sama. Semua orang itu punya berbeda masing-masing. Ujiannya beda, kenikmatannya beda, rezekinya juga beda. Enggak bisa disamakan. Tidak usah disama-samakan. Bodoh sekali kita kalau kita menyamakan hidup kita dengan orang lain. Bodoh sekali. Bodoh. Seperti itu. Jadi tugas kita hanya bersyukur, mendapatkan kenikmatan, dan bersabar kalau seandainya kita itu mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Jangan lupa, kalau kita ingin mengeluh, keluhkan dulu kepada Allah. Minta dulu kepada Allah, baru kita minta tolong kepada manusia. Selesai. Berdoa itu gratis. Berdoa itu gratis, tidak mengganggu orang dan tidak pula mengganggu diri sendiri. Enggak ada. Justru Pak, kalau orang yang hobi berdoa itu, dia itu merasa, biasanya, kalau saya sendiri ya, itu merasa plong hati ini. Minta dulu kepada Allah. Hati ini paling tidak kita ngadu dulu kepada Sang Pencipta. Ingat Pak, yang buat masalah itu Allah. Yang buat masalah Allah, yang menyelesaikan Allah. Ya, yang buat masalah Allah, yang menyelesaikan Allah. Yang buat ujian Allah, yang menyelesaikan ujian kita adalah Allah. Semuanya itu dari Allah. Hanya untuk mengetes keimanan seseorang. Itu